Halo, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Mister di pelajaran PJOK ya. Kali ini kita masih membahas tentang atletik ya anak-anak sekalian, yaitu lompat jauh. Oke, sebelumnya kita sudah membahas yaitu atletik nomor jalan dan nomor lari. Oke anak-anak, flashback lagi tentang sejarah perkembangan atletik. Ya, pada umumnya atletik itu berasal dari Yunani, yaitu bahasa Yunani, negara Yunani, dan bahasa Yunaninya yaitu nama atletik yaitu athlon atau disebut athlum, yang artinya pertandingan, pergulatan, perlombaan, dan perjuangan. Orang yang melakukan namanya atleta atau disebut bahasa sehari-hari atlet ya, yang kita bertanding itu atlet ya, kalau kalian sering menyebutkan dalam olahraga. Oke, jadi atletik ya adalah cabang olahraga yang dipertandingkan di perlombaan meliputi nomor jalan, lari, lompat, dan lempar. Oke, dari situ sudah dipahami ya anak-anak. Terus menurut sejarah, bangsa Yunani pertama kali mempertandingkan perlombaan atletik ya, dapat dari penjaga-penjaga Yunani ya, bernama Homerus di situ ya. Atletik sendiri itu memang berasal dari bahasa Yunani yaitu ethlos, yang artinya lomba ya. Dari sejak dulu sudah ada lomba ya. Oke anak-anak, selanjutnya organisasi atletik ya, kembali ya. Organisasi atletik pertama kali yaitu didirikan di Stockholm ya, di tahun di situ 17 Juli 1912 ya, di Swedia, negara Swedia. Oke. Di situ pada Olimpiade kelima. Jadi Olimpiade 1 belum didirikan, 2, 3 akhirnya penggagas kenapa usul gitu. Buatlah organisasi ya, disebut IAAF ya, atau disingkat International Amateur Athletic Federation ya, atau disingkat IAAF. Kalau di Indonesia disebut apa? PASI, betul anak-anak ya. Di Indonesia disebut PASI. Singkatannya dari Persatuan Atletik Seluruh Indonesia ya. Oke ya, di sini pasti anak-anak bisa memahami ya untuk organisasi di Indonesia. Terus didirikan di Indonesia yaitu 3 September ya, 3 September 1950. Oke, dan mengalami perkembangan baik di Asia dan benua Eropa ya. Oke, selanjutnya berikut adalah lapangan atletik ya. Ya, berikut adalah lapangan atletik ya, biasanya yang ini adalah untuk lari ya. Saat ini kita membahas tentang apa ya, lompat jauh ya. Ya, oke. Nah, kita lihat sejarah lompat jauh anak-anak. Bermula itu 13 abad yang lalu ya. Olahraga lompat jauh itu muncul ya 708 Masehi ya, pada saat Olimpiade kuno di Yunani. Sejarah mencatat bahwa olahraga ini juga pernah dilakukan oleh peserta atau prajuritnya Sparta ya, dengan panjang lompatnya kurang lebih 7 meter. Oke ya anak-anak, untuk lompat jauh ada namanya track sendiri ya. Tadi di sini adalah lapangan. Biasanya suka ada di sini, suka ada buat lempar peluru atau lempar cakram, biasanya lompat
lompat di sini suka ada track untuk lompat. Oke ya. Harusnya di sini biasanya lapangan atlet itu lengkap sekali anak-anak. Ya. Oke. Ya. Awalnya event Olimpiade kuno diadakan untuk tujuan latihan militer ya, untuk perang ya. Apalagi flashback ya, prajurit Sparta ya. Kalau kalian pernah lihat 300 ya, ada ya seperti itu. Prajurit diajarkan untuk ada belajar lempar lembing ya, tombak ya. Kalau lihat sejarahnya, prajurit membuat tombak ya, biasanya untuk menombak lawan ya. Kalau biasanya Yunani lawan Persia tuh ya, membuat tombak ya, selain panah juga ya. Awalnya event dalam Olimpiade kuno diadakan untuk tujuan latihan militer ya. Lompat jauh dipercaya bisa melatih ketangkasan prajurit perang dalam melompati rintangan seperti jurang ataupun parit ya. Jurang ataupun parit berarti zaman dahulu anak-anak di situ ada tebing, mungkin prajurit Sparta ya, Yunani ya, lompat dari tebing ya, namanya jaraknya 6 meter bisa lompat ya, walaupun dalamnya itu jurang ya. Tetapi jangan disamakan teknik lompat jauh zaman dahulu dan sekarang, pasti berbeda anak-anak ya. Lompat jauh zaman dahulu diawali dengan start lari pendek ya. Ada startnya ya anak-anak, buat pertama kali buat ancang-ancang istilahnya ya. Para lompat harus membawa beban, biasanya beban di kaki zaman dahulu ya, dengan bobot kurang lebih sekitar 1 sampai 4,5 kilo ya, supaya apa, biar terbiasa ketika dilepas bebannya dia bisa lompat ataupun lari lebih kencang. Oke. Nah, ini anak-anak sekalian, lihat ini adalah lapangan lompat jauh. Ini yang kotak panjang ini, yang panjangnya 9 meter ini adalah bak pasir. Oke, bak pasir. Lebarnya 2,75 meter. Oke ya. Tebal ya, tebalnya untuk masuk ke pasir ini ya 3 cm ya. Oke ya. Banyak ya, 3 cm pasir. Banyak ini pasirnya yang aman ya anak-anak, kayak yang kasar, yang ketika lompat sudah ada telapak kaki kita ya. Ya, ini nomor 1 adalah bak pasir. Ini nomor 2 adalah tumpuan lompat ya. Tumpuan ketika kalian untuk menolak kaki, tidak boleh melewati batas ini ya, tolakan. Kalau melewati batas tolakan akan disebut dis ya, atau diskualifikasi atau gagal. Oke ya. Walau 2 adalah tumpuan untuk lompat jangkit. Beda lagi ya, lompat jauh malah lompat jangkit. Biasanya lompat jangkit di sini awal lompat langkah hanya boleh maksimal 3 kali. 1, 2, percaya ya anak-anak, 2 baru 3 harus masuk ke bak pasir. Berbeda dengan lompat jauh. Lompat jauh yaitu ancang-ancang dari sini ya, untuk awalan lari kecil-kecil lebih cepat, makin cepat, baru tolak di sini, yang dari sini masuk ke bak pasir ya. Untuk pengukurannya dari papan tolakan sampai terakhir yang menginjak bak pasir ya. Anak-anak ketika menginjak, biasakan badannya condongkan ke depan ya, condongkan ke depan anak-anak. Supaya apa? Supaya ketika kalian tidak seimbang, nanti ketika kalian tidak seimbang, pasti otomatis tangan ke belakang ya. Nah, nanti kalau tangan ke belakang, otomatis akan yang dinilai itu dari papan tolakan sampai tangan, bukan kaki. Ya, anak-anak perhatikan, bukan tangan, bukan kaki. Tapi ketika tangannya di belakang seperti ini, berarti mengukurnya dari papan tolakan sampai
kanan yang di terakhir. Terus ketika sudah jatuh di bawah di pasir, tidak boleh jalan ke belakang, ya, harus jalannya ke depan supaya tidak diukurnya ketika kalian jalan, menapaki di sini berarti diukurnya dari papan tolakan ke jalan. Makanya ketika sudah melakukan lompat, kalian jalannya ke depan, oke, jangan ke belakang, ya. Oke. Kayak untuk jalur awal ketika ya untuk persiapan itu kurang lebih 30 sampai 40 meter untuk ancang-ancang. Ya, itu ya udah paham ya untuk mengenai lapang dan cara bermain. Ya. Nih, pengertiannya, lompat jauh merupakan salah satu cabang yang olahraga atletik yang dipopulerkan dan sering dilombakan dalam kompetisi kelas dunia, ya, termasuk olimpiade. Oke, anak-anak di situ ya, sudah dipahami ya. Lompat jauh adalah suatu gerakan lompat ke depan, ya, ke depan atas, ya, usaha agar badan melayang ke udara, ya, yang dilakukan dengan cepat dengan cara melakukan tolakan satu kaki untuk memperoleh jarak sejauh-jauhnya. Ya, waktu SD kalian pasti pernah mempraktekkan. Ya, Bapak lihat di SD yang di sini ya, tidak dengan awalan, tapi dengan injakan baru lompat. Ya, sudah pernah diajarkan ya di SD, ya menggunakan kapur ya, karena tidak memiliki bak pasir. Ya, oke anak-anak ya. Oke. Ya, ini untuk teknik dasar untuk lompat jauh biasanya pertama awalan, tolakan, melayang di udara, terus pendaratan. Oke ya, lihat awalan, lari pelan-pelan, nolak satu kaki, melayang di udara, baru mendarat. Oke anak-anak itu ya, untuk teknik dasar ya, lompat jauh. Nah ini gambarannya seperti ini. Ya. Nah, ini adalah lompatan gaya jongkok atau ortodok. Gaya yang sering dilakukan ketika badan melayang di udara. Ini berfungsi agar kamu bisa memperoleh kecepatan maksimal ketika ingin melompat ya, anak. Contohnya nih, ancang-ancang awalan, tolakan dengan satu kaki dari belakang sebagai ayunan ya, laju ya, udah belajar fisika, laju ke atas, posisi jongkok, siap, terakhir nanti jongkok. Nah, ya di sini ya, nanti ukuran sini, terakhir telapak kaki ini ya, yang Bapak tunjuk oleh kursor ya, oleh mouse, diukur berapa jaraknya dari papan tolakan. Oke anak-anak ya, bisa pahami, itu gaya lompat. Gaya lompat itu ada 3 ya anak-anak. Ini Bapak membahas tentang gaya jongkok ya, ortodok dulu ya. Lihat di gambarnya seperti ini. Oke ya. Selanjutnya gaya menggantung ya, pasti kalian pernah menggantung kan, bergelantungan di sekolah kalau ada permainan ya. Nah ini gaya menggantung. Gaya lompat jauh ini tidak mengubah kecepatan, ya sama kecepatannya ketika kaki akan bertumpu pada papan tolakan, dan cara melakukannya dengan cara badan tegap. Kenapa menggantung? Ini, lihat posisi tangannya, seperti ingin mengayuh atau mengambil, kayak tasan ya, anak-anak tasan ya, menggantung. Ya, seperti itu ya. Terakhir ya, badan tegap, terus nanti terakhir diselingi dengan posisi jongkok ya. Kakinya ya, jadi diukur ya papan tolakannya dengan satu kaki ya, jangan 2 kaki. Kalau 2 kaki tidak akan maksimal untuk berapa panjang jauhnya anak-anak ya. Oke ya, selanjutnya yang ketiga adalah gaya walking in the air ya, berjalan di udara. Cara melakukan ini yaitu sebelumnya melakukan tolakan, pinggang sedikit diturunkan dan paha kaki diayunkan secara bebas, lurus lutut, sendi, mata, kaki, dan pinggang ketika melakukan tolakan, kemudian
melayang di udara seperti yang orang berjalan ya. Seperti berjalan di atas angin ya. Seperti itu ya. Seperti berjalan di atas air ya. Artinya kalian berjalan ya, tapi jangan kalau berjalan langsung lompatannya seperti orang berjalan. Contoh, dilihat gambar ya. Tolakan, posisi kaki, langkah, tek, 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 baru jatuh. Ya, mungkin itu akan bisa diterapkan atau dipraktekkan bisa nanti kalau ketemu di sekolah. Ya, oke ya. Kalian cocoknya gaya mana? Ortodok, bergantung, atau berjalan di udara. Ya, biasanya gimana ritme ketika kalian lari ya, oke anak-anak ya. Oke, itu saja. Jangan lupa dikerjakan tugas yang akan diberikan untuk lompat jauh ya. Sampai ketemu minggu depan untuk membahas tentang nomor lempar. Oke anak-anak, kalian pelajari, baca PDF yang sudah Mister kasih. Oke, selamat mengerjakan, Tuhan memberkati. Dadah.